Halo guys, jumpa kembali di channel Cahaya Timur Sel Palembang. Guys, untuk kamu yang lagi cari ponsel dan bingung cari toko terpercaya, kamu bisa kunjungi store online kami di Tokopedia, Shopee, dan Blibli dengan search kolom Cahaya Timur Sel atau klik link pada deskripsi video. Kamu juga bisa kunjungi toko fisik kami di Jalan Angkatan 66 seberang Apotik K24 Kota Palembang. Tempat nongkrongnya ponsel dari yang paling hemat sampai flagship kekinian. Kita siap bantu kamu cari HP yang benar-benar cocok buat mau sekolah, kerja, gaming, atau ngonten. Tinggal pilih sesuai gaya dan kebutuhan kamu, semuanya ada. So, kali ini kita akan bahas produk terbaru dari Vivo yang baru aja rilis seri terbaru mereka, yaitu Vivo V60 5G. Performa kencang, desain stylish, kameranya oke, dan baterainya gede. Penasaran? Yuk kita bahas bareng-bareng, cocok gak nih buat kamu? Oke, sebelum masuk ke spesifikasi lengkapnya, kita bahas box dan isinya dulu ya. Buat tampilan boxnya masih sama seperti seri-seri sebelumnya. Di depannya ada desain ring light hologram dengan isi di dalamnya tertulis Vivo V60 Co-Engineered with Zeiss. Di atasnya ada logo Vivo dan di bawahnya ada logo AI. Lalu di samping kanannya tertulis Vivo V60 5G. Buat sisi atasnya ada informasi warna, RAM, lalu buat sisi kirinya ada logo Vivo. Sementara buat sisi belakangnya ada informasi RAM, internal, warna, email, dan barcode serta alamat produksi. Sedangkan buat isi dalam kotaknya kita dapat unitnya Vivo V60 5G terbungkus plastik, stiker email, softcase berwarna purple, kepala charger 90 watt, kabel USB Type-C, SIM injektor, buku panduan, dan kartu garansi. So far masih lengkap dan Vivo masih ngasih kepala charger yang mana patut kita apresiasi ya. Karena sekarang banyak brand mengurangi paket penjualan pada harga yang sama. Soal tampilan, kesan pertama pas pegang HP ini tuh wow, gue langsung naksir nih. Gak bohong nih, materialnya berasa mahal. Bagian belakangnya ini loh pakai finishing matte glossy yang anti noda sidik jari. Jadi gak perlu repot-repot ngelap ponsel terus. Yang gue pegang ini varian warna purple dan ini kelihatan memukau dan elegan banget. Begitupun di setiap varian warna lain yang dihadirkannya. Nah, buat kalian yang sering bawa HP di kantong, Vivo V60 ini tergolong tipis di 7,5 mm dan ringan di 192 graman aja. Gak bikin celana atau tas jadi berat. Feel bodinya kerasa halus dan mulus serta punya build quality yang juga solid, berasa kokoh di tangan dan nyaman banget digenggam berkat setiap sisinya dibuat lengkungan. Ini jadi poin plus banget buat yang suka kenyamanan namun masih pengen punya desain estetik juga stylish. Di belakangnya ada modul kamera yang didesain rapi, minimalis, dan gak menonjol terlalu jauh banget. Pas dan gak kelihatan lebay. Menurutku inilah yang bikin HP ini kelihatan elegan yang bawa triple lens kamera serta ring LED flash. Sementara buat sisi kanan ponselnya ada tombol volume control, ada tombol power, lalu sisi atasnya ada mikrofon, IR blaster, dan speaker audio. Sisi kirinya polosan aja, sementara buat sisi bawahnya ada port USB Type-C, mikrofon, speaker audio stereo, dan SIM tray dual nano SIM dengan konektivitas di jaringan 5G. Ketahanan ponsel ini juga gak perlu dikhawatirkan karena udah mengantongi sertifikasi IP68 dan IP69 yang kedap debu dan tahan air hingga di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Juga tahan semburan air bertekanan tinggi, jadi kalau kehujanan, basah-basahan, atau kecebur aman-aman aja. Tapi ya jangan sengaja diceburin juga ya. Walaupun dilihat-lihat ponsel ini memiliki bodi tipis dan ringan, tapi punya daya tahan yang cukup ekstrim. Untuk tampilan visual, layarnya gila banget sih. Ukurannya 6,77 inci AMOLED Full HD Plus dengan tampilan yang sedikit melengkung, berbezelnya tipis, membuat kesannya luas makin terasa. Dan bawa resolusi layar di 1,5K dengan peak brightness sampai 5000 nits. Ya, lo nggak salah denger, 5000 nits. Jadi buat dipakai di luar ruangan siang bolong pun tetap terang benderang. Gokil gak nih? Sementara buat nonton YouTube, Netflix dengan dukungan HDR10 Plus dan DCI P3 Color Gamut tentu dapat menampilkan konten visual yang baik. Kelihatan tajam dan warna-warna di layar tuh keluar semua. Saturasinya cakep dan gak lebay. Buat dipakai nonton berjam-jam pun juga aman karena punya layar yang bisa bikin mata terasa nyaman di ruang minim cahaya.
berkat dukungan sertifikasi SGS untuk low blue light. Layarnya juga turut dilindungi kaca Scott Sensation Core, setaralah sama Gorilla Glass yang bakal aman kalau kena goresan atau jatuhan. Suara ponsel ini juga asik bener dah, nyaman banget di telinga, sumpah, bener ini. Sebab speakernya sendiri udah dual stereo yang terdengar jernih dan bersih serta bassnya kerasa. Dengan dukungan efek audio super yang akan secara otomatis mengoptimalkan kualitas suaranya. Sementara buat yang suka scrolling sosial media atau browsing, tentu kalian bisa menikmati scroll mulus dan halus berkat hadirnya refresh rate di 120Hz. Ditambah lagi fitur adaptif secara otomatis atau kita bisa atur sendiri aplikasi mana yang ingin kerasa mulus. Menyesuaikan refresh rate sesuai kebutuhan yang bakal membantu menghemat daya ponsel ini. Nah, buat meningkatkan produktivitas, ponsel ini juga dilengkapi fitur NFC multifungsi yang semakin mempermudah bertransaksi sehari-hari seperti cek atau top up saldo dengan mudah, dan ada IR Blaster buat mengoperasikan alat-alat elektronik. Sementara buat untuk keamanan ponselnya ini udah lengkap, ada sensor sidik jari under display yang responnya instan serta face unlock yang juga lumayan responsif. Di balik layar yang cakep ini ada otak yang gak kalah gahar. Vivo V60 ditenagai sama chipset Snapdragon 7 Gen 4 berpabrikasi 4 nanometer. Ini chipset yang cukup baru dan performanya tuh ya bisa dibilang mid-range rasa flagship lah. Chipset ini juga rilis pada awal tahun 2025 sebagai penerus dari Snapdragon 7 Gen 3. Tentunya sebagai penerus, chipset ini mengalami peningkatan dari sisi kemampuan, misalnya dari segi CPU hingga 27%, GPU hingga 30%, dan efisiensi hingga 26%. Sementara untuk pengolahan grafisnya, Vivo V60 mengandalkan Adreno 722 dengan performa yang juga didukung oleh kapasitas memori yang lega. Vivo V60 memiliki varian RAM 8GB dan 12GB berjenis LPDDR4X yang bisa di-extend virtual RAM sampai totalnya 16GB. Sedangkan memori internalnya ada 256 dan 512GB berjenis UFS 2.2 yang udah lega, jadi lo gak perlu khawatir buat simpen foto, video, atau install game segede-gede gaban lah. Kami pun melakukan beberapa kali pengujian lewat aplikasi. Ponsel ini dengan Snapdragon 7 Gen 4 ini mendapatkan skor poin di 977,648 poin untuk Antutu versi 10, hampir menyentuh angka di 1 jutaan. Skor tersebut udah oke buat pemakaian harian atau main game ringan sampai game cukup berat. Buat dipakein main games kayak Mobile Legends, 5G Mobile, dan Genshin Impact, semuanya lancar banget di settingan menengah ke tinggi. Apalagi cuman untuk multitasking dan pemakaian biasa, pastinya aman jaya. Dan semuanya berjalan pada sistem operasi antarmuka Vantos OS 15 berbasis Android 15 dengan jaminan upgrade yang juga cukup lama sampai 4 kali. Artinya kita bisa menikmati upgrade setiap tahunnya sampai ke Android 19, serta mendapatkan update security patch selama 4 atau 5 tahun ke depan. Di sisi lain, Vivo V60 juga menjamin kelancaran penggunaan selama 5 tahun. Itu waktu yang cukup lama dan panjang bagi Anda yang malas ganti HP setiap 2 tahun sekali. Nah, ini bagian yang paling menarik buat para konten kreator dan fotogenik. Sudah pasti kameranya dapat diandalkan banget. Vivo kerja bareng Zeiss buat ngembangin sistem kameranya sehingga meningkatkan kualitas pemotretannya. Kamera utamanya menggunakan sensor IMX766 beresolusi 50 megapiksel. Kamera ini punya bukaan f1.9 dengan dukungan PDAF dan OIS untuk stabilisasi selama pemotretan. Lalu ada kamera periskop telefoto 50 megapiksel dengan bukaan f2.7. Sensornya menggunakan Sony IMX882 dengan dukungan PDAF dan OIS, serta punya kemampuan 10 kali optical zoom. Kemampuan pemotretan jarak jauhnya terbilang baik, hasilnya stabil dan gak pecah. Bahkan di kondisi low light sekalipun, kameranya tetap tajam dan minim noise. Sebagai pelengkapnya ada kamera ultrawide 8 megapiksel dengan bukaan f2.0. Kamera ini punya sudut pandang lebih luas yaitu mencapai 120 derajat, cocok untuk memotret landscape. Kamera depannya juga gak main-main guys, 50 megapiksel ace wide angle kamera plus autofocus dengan dukungan Zeiss. Cocok banget buat selfie rame-rame atau bikin vlog. Udah gitu bisa rekam video 4K baik kamera depan maupun kamera belakangnya. Buat lo yang doyan bikin konten, ini sih surganya banget. Fitur yang lebih menariknya lagi, ponsel ini memiliki fitur underwater mode yang memungkinkan pengguna mengambil foto atau video di bawah air tanpa perlu khawatir rusak nih.
Selain fotografi, Vivo V60 juga unggul dalam perekaman video. Stabilisasi berbasis ACE dan OIS memastikan hasil video tetap halus meskipun ponsel dalam kondisi bergerak. Cocok untuk konten kreator atau pengguna aktif media sosial yang mampu berjalan pada keduanya di resolusi 720 di 30 fps sampai 4K di 30 fps dan mendukung perekaman video dengan tampilan ganda. Berbagai fitur tambahan tidak lupa dihadirkan. Ada mode foto, portrait, film, video, malam, panorama, slow-mo, dual view video, time-lapse, PUD, astro, supermoon, resolusi tinggi, bawah air, pro, dan dokumen Ultra HD. Gak cuman fitur JAIS aja yang dibawanya, Vivo V60 juga membawa beberapa fitur AI yang menarik, khususnya untuk peningkatan kualitas foto. Vivo menyebutnya sebagai AI Image Studio, adapun beberapa fitur AI yang disematkannya yaitu ada AI for Season, AI Eraser, AI Magic Move, AI Expander, dan sampai AI Enhance untuk menambah detail dan ketajaman pada foto. Selain itu ada AI Aura Light Portrait 2.0 untuk menghasilkan cahaya lebih natural ala studio foto dalam bentuk LED flashnya yang melingkar membuat cahayanya bisa menyebar lebih rata sehingga warna kulit kita terlihat lebih natural dan efek sinematik. Ada juga fitur AI Hyper Zoom untuk mengoptimalkan kemampuan kamera periskop telefotonya. Fitur ini mampu membuat gambar dengan zoom maksimal tetap terlihat tajam, jauh lebih baik dari generasi sebelumnya yang hanya mengandalkan kamera utamanya. Di sisi lain, terdapat beberapa fitur AI yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari, misalnya AI Smart Call Assistant untuk menyalin suara telepon ke dalam teks, T-Carrier AI untuk menerjemahkan secara otomatis dari suara rekaman ke teks, AI Superlink untuk mengoptimalkan jaringan atau sinyal yang ditangkap dengan jangkauan 360 derajat, dan berikut hasil jepretan dari ponsel ini. Ini adalah kualitas perekaman video dari Vivo V60 5G di resolusi 720 di 30 fps seperti ini. Untuk tone warna dan hasil kameranya ini saya coba buat jalan dan masih tetap stabil di 720 30 fps nya. Cakep sih. Tone warnanya juga tetap terjaga. Keaslian dari gedung itu juga warnanya udah
terbilang natural ya. Kita coba zoom dan masih bisa bagus walaupun di zoom sampai 2 kali. Kita coba 3 kali masih tetap bagus. Kita coba langsung ke 0,6 nya ya. Oke, di sini kelihatan masih tetap bagus walaupun agak kabur-kabur sedikit. Dan ini untuk kualitas rekaman dari Vivo V60 5G di resolusi 720 di 60 fps. Seperti ini untuk tone warnanya, namun kalau menurut saya lebih bagus di 720 di 30 fps nya. Kita coba zoom 2 kali dan bisa cuman zoom 2 kali aja di 60 fps nya. Masih tetap bisa stabil. Namun kestabilannya agak berkurang kayaknya dibanding di 30 fps nya tadi ya. Dan ini untuk resolusi di 1080 di 30 fps nya stabil dan warnanya natural. Warna dari awannya juga, langitnya juga ini sama, lagi cerah banget. Kita coba ke 3 kali zoom dan masih tetap bagus hasilnya. Kita ke 0,6 dan di sini kualitasnya masih tetap bagus. Hampir sama dengan di kamera defaultnya ya, bukan di 0,6 nya. Cakep hasilnya. Ini untuk kualitas perekaman video dari Vivo V60 5G di resolusi 1080 di 60 fps nya seperti ini. Warnanya tetap kejaga dan warna Vivo itu sama dan Oppo itu juga sama. Tone warnanya cakep dan masih tergolong stabil ya di 60 fps nya. Seperti biasa di 60 fps nya ini cuman bisa 2 kali zoom dan juga tanpa 0,6 nya ya. Cuman kualitas gambarnya masih tetap terjaga dan oke banget. Sip. Dan sekarang berada di 4K di 30 fps nya seperti ini, masih tetap stabil dan kualitas gambarnya tuh cakep, hasilnya tetap natural dan malahan lebih stabil kayaknya ya. Kerasanya menurut saya lebih stabil. Oke. Ini cuma bisa di 2 kali zoom tanpa kamera 0,6 ya. Dan ini adalah kualitas perekaman dari Vivo V60 5G di resolusi 720 di 30 fps seperti ini. Skin tone saya juga kelihatan cakep, cukup rapi, dan juga warna di belakang ini Vivo juga kelihatan natural, sama persis dan juga baik Oppo ini ya. Ini bisa langsung ke 0,8 ya kameranya dan juga 2 kali zoom. Dan masih bisa di highlight dengan baik. Kita balikin. Oke, kita jalan di sini masih tetap kelihatan stabil. Nah, ini untuk 720 di 60 fps nya ya. Seperti ini, skin tone dan warnanya masih sama. Namun untuk kestabilannya ini terlihat berkurang ya dibandingkan 720 di 30 fps nya.
Dan ini untuk kualitas perekaman video dari Vivo V60 5G di resolusi 720 di 60 fps. Seperti ini, tone warnanya masih tetap terjaga, baik dari warna Vivo dan Oppo-nya, baik juga di kulit saya ya. Ini bisa tetap di kamera 0,8 dan juga 2 kali zoom, dan masih bisa di highlight dengan baik. Di sini yang berkurang itu di kestabilan dari kameranya ya. Dan ini untuk kualitas perekamannya di 1080 di 30 fps seperti ini. Ini tone warnanya masih kelihatan cakep. Wajah saya masih kelihatan oke, tone warnanya juga, tone warna dari Vivo ini dan juga Oppo ini masih kelihatan cukup natural, bisa ke kamera 0,8 dan masih cukup baik kelihatannya, dan bisa di 2 kali zoom dengan bisa nge-highlight, masih cukup baik. Kita coba jalan dan masih tetap stabil. Ini stabilisasinya dihidupkan ya. Dan ini untuk resolusi di 1080 di 60 fps nya. Ini gak bisa dihidupin untuk stabilisasi gambarnya. Namun untuk tone warna juga skin tone saya itu masih tetap cukup terjaga. Masih bisa dapat kamera 0,8 dan juga 2 kali zoomnya. Masih dapat di highlight dengan cukup baik. Nah ini yang dikuranginya cuman stabilisasi gambarnya aja ya. Dan ini di resolusi 4K di 30 fps, stabilisasinya berkurang karena gak bisa dihidupin. Namun untuk skin tone juga tone warnanya masih tetap terjaga ya. Masih bisa di kamera 0,8 dan juga kamera 2 kali zoomnya. Oke, saya coba jalan. Ngomongin baterai, Vivo V60 ini punya kapasitas baterai di 6500 mAh. Ini besar banget buat HP dengan desain setipis ini, dan kapasitasnya lebih besar dari versi sebelumnya. Alasan kenapa bodinya tidak menebal karena jenis baterai yang digunakannya yaitu Blue Volt baterai dengan material silikon karbon generasi ketiga. Jenis baterai ini memiliki kepadatan yang cukup tinggi dengan efisiensi yang tetap dipertahankan. Artinya cocok dipakai untuk berbagai jenis penggunaan setiap harinya. Dan buat pengisian dayanya, dia udah support fast charging di 90 watt yang bisa ngisi full dalam waktu sekitar 30 menitan aja. Udah kayak ngisi bensin motor aja cepetnya. Ponsel ini juga ada fitur bypass chargingnya. Jadi kalau lo main game sambil ngecas, baterainya nggak panas karena dayanya langsung masuk ke sistem, bukan ke baterainya. Keren kan? Kesimpulannya, jadi Vivo V60 ini bukan sekedar HP keren dari segi tampilannya aja. Dia tuh kayak paket lengkap banget. Vivo V60 ini cocok banget buat lo yang pengen HP serba bisa tapi gak harus keluar duit belasan juta. Dia ada di tengah-tengah harga yang masuk akal. Fiturnya maksimal dan menurut gue ini salah satu pilihan paling menarik di kelas mid to high saat ini. Jika tertarik dengan ponsel ini, kamu bisa hubungi kami pada kotak deskripsi video dan dapatkan potongan diskon dan promonya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share video kami ke teman-teman kamu sebanyak-banyaknya supaya channel kami berkembang dan semangat terus membuat video. Sampai jumpa di video selanjutnya.